سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jamaah salat isya lan tarawih arsyadani wa arsyadakumullah. Ayat yang terakhir yang saya baca tadi adalah ayat yang menceritakan tentang penggalan-penggalan akhir daripada surat Yusuf dan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada satu kisah yang paling sempurna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sampai hampir-hampir satu surat, melebihi banyaknya daripada surat Yusuf yang menceritakan perjalanan hidup Yusuf alaihi salam dan juga keluarganya. Allah Subhanahu wa taala di akhir cerita itu berfirman, innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya barang siapa yang mau bertakwa, wa yasbir, dan mau bersabar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin, tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah melupakan, tidak pernah lalai pada balasan, pada imbalan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau bersabar. Perjalanan kita sebagai manusia, perjalanan umat manusia di dunia ini, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang kaya maupun yang miskin, seluruh manusia dalam lini kehidupannya akan mengalami yang namanya musibah, yang mana musibah tersebut bisa jadi datang bertubi-tubi, bisa jadi mengalami sebuah nikmat yang nikmat itu terus menghampiri dirinya. Itu perjalanan umat manusia. Namun di kisah ini saya akan sedikit mengupas perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa jadi menjadi introspeksi bagi diri kita semua. Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat keliru, tidak pernah berbuat jahat kepada saudara-saudaranya, kepada bapak ibunya, kepada tetangganya, kepada yang lainnya, tidak pernah. Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi yang berakhlak mulia, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, seorang tetangga yang sangat baik dengan tetangganya, seorang adik yang sangat hormat dan patuh kepada kakak-kakaknya. Allah Subhanahu wa taala karuniakan agama, karuniakan din, karuniakan akhlak, dan karuniakan wajah yang luar biasa sekali kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan di sebuah cerita hadis yang panjang mengenai Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW di tingkat langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan ternyata Nabi Yusuf alaihissalam dikasih Allah Subhanahu wa taala separuh kegantengan, separuh dikasihkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan separuh lagi dikasihkan kepada seluruh alam semesta, termasuk kita, termasuk keindahan alam-alam semuanya. Separuhnya ada pada Nabi Yusuf. Maka ketika para wanita Mesir melihat Nabi Yusuf, tangan mereka pun terpotong oleh pisau-pisau mereka, dan mereka tidak merasa saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam.
Namun sekali lagi kama qila, dikatakan oleh para ulama dan juga orang-orang arif mengatakan sahibun ni'mah mahsudah, orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Nikmat apa saja? Nikmat harta, nikmat fisik yang baik, nikmat keutamaan-keutamaan dari yang lainnya, mesti mengandung peluang bagi orang lain, terutama bagi setan, baik jin maupun manusia, akan berbuat iri dan dengki. Inilah syariat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan nikmat harus selalu bersyukur, harus selalu mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau dipuji pun kita harus mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku, liyabluwani ashkur am akfur, agar supaya tidak kena ain, agar supaya tidak kena musibah dari dengkinya orang-orang yang mendengki. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihi salam yang memiliki akhlak seperti itu, saudara-saudaranya merasa bahwa ayahnya lebih mencintai Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kalaulah ayahnya benar-benar, dan itu tidak benar di dalam sejarah, dan kalaulah benar ayahnya lebih mencintai Nabi Yusuf alaihissalam, itu adalah sesuatu yang fitrah, itu sesuatu yang wajar, di mana seorang ayah atau orang tua pasti akan lebih mengedepankan dan mencintai anaknya yang memiliki agama yang kuat, anaknya yang paling berbakti pada dirinya dan paling mengerti pada dirinya. Itu sudah menjadi fitrah bagi orang tua untuk mencintai anaknya yang paling bakti, yang paling baik. Saudara-saudaranya menganggap bahwa ayahnya lebih mencintai Nabi Yusuf. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Yusuf. Maka berkatalah yang paling lemah lembut hati di antara mereka, mengatakan jangan bunuh Yusuf, tapi buanglah, yang penting hilang dari pandangan bapakmu. Kemudian mereka bersepakat dibuanglah Nabi Yusuf. Dari sini mulailah kisah. Nabi Yusuf alaihi salam tidak pernah terus menerus atau bukan seorang yang menjadi pelaku dosa besar, tetapi mengalami perjalanan sebuah takdir yang luar biasa sekali. Sejak kecil sudah mulai diasingkan, dicemplungkan ke dalam sumur, diangkat dari sumur pun dibawa oleh orang yang kemudian menjualnya dan menjadi budak. Selama 10 tahun lebih hidup dalam perbudakan. Setelah perbudakan datanglah musibah yang sangat luar biasa sekali dari tuannya, dari nyonyanya yang bernama Zulaihah. Tertarik sama dia, mengujinya, mengajaknya kepada sesuatu yang sangat keji. Nabi Yusuf enggan, Nabi Yusuf tidak mau. Walaupun makar sudah begitu dilakukan oleh Zulaihah, bahwa istananya semua terbuat dari cermin. Nabi Yusuf melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, mesti yang dilihat adalah Zulaihah. Maka sebagian ahli tafsir di dalam surat Yusuf mengatakan walaqad hamma bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan sungguh Zulaikha telah berkeinginan, berhasrat, dan Nabi Yusuf juga sempat berkeinginan. Di antara ahli tafsir mengatakan dua-duanya sudah saling berkeinginan karena makar Zulaikha, karena memang Zulaikha juga perempuan yang paling cantik di Mesir pada saat itu. Walaupun di sana ada tafsir lain yang dikatakan oleh para mufassir. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau bukan seandainya melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Nabi Yusuf sudah terjerumus kepada perbuatan zina.
tetapi Allah Subhanahu wa taala memilihnya, Allah Subhanahu wa taala mensucikannya. Dia mengatakan Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada harus melayani hasrat para wanita tersebut. Hari ini subhanallah, manusia, orang yang kadang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu, apalagi seorang suami yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang ada, kemudian tempat tinggal bisa jadi di Malaysia atau kerja di Jakarta, atau sebulan pulang sekali. Masya Allah, godaannya sangat luar biasa sekali. Makanya Allah menjamin orang yang mendapatkan kesempatan seperti itu, kemudian dia mampu mengatakan ini akhafullah Rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan naungan dari naungan-naungannya Allah, di mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, titik yang ingin kita tekankan di sini adalah seandainya Nabi Yusuf alaihi salam mau menuruti hawa nafsunya, seandainya Nabi Yusuf alaihissalam mau menuruti fikirannya sebagaimana kita menuruti fikiran kita, Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dikasih Allah Subhanahu wa taala sejak kecil ujian yang sangat luar biasa sekali. Mulai dari jadi perbudakan, kemudian setelah itu dipenjara oleh Zulaikha sepanjang 12 tahun hidup dalam perbudakan dan penjara, siksa penjara yang sangat luar biasa sekali. Kadang di antara kita Masya Allah baru mendapatkan musibah sedikit saja, ya Allah, saya telah melaksanakan sholat, ya Allah, ya Allah, saya telah qiyamul lail tiap malam, ya Allah, ya Allah, saya telah sholat duha setiap hari, ya Allah, kenapa rezeki saya masih seret, ya Allah? Apa gunanya sholat duha? Apa gunanya sholat malam? Apa gunanya ibadah-ibadah? Semakin saya dekat kok semakin begini, ya Allah. Sementara saya melihat orang-orang yang selalu menghumbar hawa nafsu, rezeki mereka semakin lancar, kesehatan mereka semakin sehat. Perjalanan hidup ini kadang menggoda kita untuk itu. Tapi Nabi Yusuf dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang seperti ini. Innahu mayyattaqi wa yasbir, sesungguhnya orang yang mau bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah sama sekali tidak akan pernah lupa kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa amalan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Bahkan sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Allah kadang menginginkan dari kita untuk menghabiskan dosa-dosa kita, dari musibah yang kita alami hari demi hari. Allah Subhanahu wa taala pingin kita berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sama sekali. Tapi kemudian kebanyakan kita suudzon kepada Allah, kenapa hidup saya begitu menderita, ya Allah? Kenapa engkau berbuat kepada saya seperti ini, ya Allah? Saya sudah laksanakan kewajiban-kewajiban. Allah ingin mencintai kita. Inna waha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau ingin mencintai seseorang, Allah akan uji mereka. Untuk apa ujian itu? Untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Untuk apa ujian itu? Untuk mengenalkan dirinya kepada kita, mengenalkan kebesarannya kepada kita, untuk menguras kelah dosa-dosa kita, untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf lebih berhak untuk mengeluh daripada kita, tetapi beliau tidak pernah mengeluh. Beliau tahu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan orang yang baik.
Maka di akhir perjalanannya Allah Subhanahu wa taala yang awalnya dia turun di tempat yang paling rendah di dalam sumur, yang awalnya dia memiliki status yang paling rendah dalam status masyarakat, yaitu menjadi budak, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat dia menjadi seorang raja. Status yang paling tinggi di negeri Mesir, yang negara Mesir pada saat itu adalah negara yang paling maju. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Puasa adalah bulan sabar. Puasa menurut bahasa adalah imsak, menahan. Mari kita belajar dari puasa. Mari kita belajar menahan untuk tidak mengeluh, menahan untuk tidak sambat, menahan untuk bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita alami, Allah Subhanahu wa taala di balik itu semua memiliki hikmah yang paling luar biasa sekali. Makanya Allah tidak menginginkan menahan kita, itu tidak menginginkan. Allah tidak menginginkan puasa. Yang diingini Allah adalah la'allakum tattaqun, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.